Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri pada sekitar tahun 1293 Masehi sampai dengan tahun 1527 Masehi. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Majapahit menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara, terutama saat Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 Masehi sampai dengan tahun 1389 Masehi. Bagaimana sejarah Kerajaan Majapahit dari pendirian, kejayaan, dan keruntuhan? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Kerajaan Majapahit didirikan oleh raja pertamanya yaitu Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi yang merupakan menantu dari Kartanegara yaitu raja terakhir dari kerajaan Singosari. Raden Wijaya memiliki nama asli Sang Naraya Sanggrama Wijaya. Ayah dari Raden Wijaya adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh bernama Rakyan Jayadharma. Sedangkan ibu dari Raden Wijaya bernama Dyah Lembutal, yaitu cucu dari Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singosari. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, keduanya telah memiliki darah kerajaan Sunda yang mengalir dan mewariskannya kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya sebenarnya memiliki peluang untuk mewarisi tahta dari kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi Raden Wijaya lebih memilih untuk mengabdi ke tempat asal ibunya, yaitu kerajaan Singosari pada era pemerintahan Raja Kartanegara. Pilihan Raden Wijaya untuk mengabdi di kerajaan Singosari tentu bukan keputusan asal-asalan, sebab Raden Wijaya adalah menantu dari Kartanegara. Bahkan kisah asmara dari Raden Wijaya dengan putri dari Raja Kartanegara juga sempat dituliskan dalam kitab Negara Kartagama serta kitab Pararaton. Dalam kitab Negara Kartagama disebutkan bahwa Raden Wijaya menikah dengan 4 putri Kartanegara, yaitu Gayatri, Jayendra Dewi, Nerendra Duhita, serta Tribhuwaneswari. Permaisuri yang terpilih dari keempat putri tersebut adalah Tribhuwaneswari, sedangkan 3 lainnya adalah selir Raden Wijaya. Namun dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 dari putri Kertanegara. Akan tetapi Raden Wijaya juga menikahi seorang putri dari kerajaan Dharmasraya dari Sumatera bernama Darapetak. Putri Darapetak kemudian dibawa oleh Raden Wijaya dalam ekspedisinya bernama Ekspedisi Pamalayu di Tanah Melayu pada tahun 1275 hingga tahun 1286 Masehi. Dari pernikahan dengan Darapetak, Raden Wijaya memiliki seorang putra yang ia beri nama Jayanegara. Akan tetapi, menurut Prasasti Sukamerta serta Prasasti Balawi, Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri Tribhuwaneswari. Dengan selirnya yaitu Gayatri, Raden Wijaya memiliki 2 orang putri, yaitu Dyah Ditarja atau dikenal pula dengan nama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, serta Dyah Wiyat atau dikenal dengan nama Raja Dewi Maharajasa.
Jayanegara sebagai putra Raden Wijaya kemudian akan meneruskan kekuasaan ayahnya sebagai raja kedua dari kerajaan Majapahit. Sedangkan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi kemudian menjadi penguasa ketiga di kerajaan Majapahit. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan kepada kerajaan Singosari yang diprakarsai oleh Bupati Gelang-Gelang yang saat ini menjadi daerah Madiun. Nama bupati tersebut adalah Jayakatwang. Dalam kitab Pararaton dikisahkan bahwa Jayakatwang mengirim pasukannya bernama Jaranguyang untuk menyerbu kerajaan Singosari dari arah utara. Kemudian Raja Kertanegara yang mengetahui rencana Jayakatwang pun memerintahkan menantunya, yaitu Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singosari yang bertujuan untuk menangkal serangan dari pasukan Jayakatwang. Namun, pergerakan dari pasukan Jaranguyang hanyalah taktik dari Jayakatwang semata. Ketika dikirim oleh Raja Kertanegara, Raden Wijaya memang berhasil mengalahkan pasukan Jaranguyang. Akan tetapi, Jaranguyang adalah pasukan kecil yang dikirim oleh Jayakatwang sebagai pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singosari, yang kini adalah daerah Malang, kosong oleh pasukan Singosari. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya telah tercerai-berai usai mengetahui bahwa Singosari jatuh dan Kertanegara telah tewas dalam pemberontakan. Bersama para pengikutnya yang masih setia dan beberapa pasukan yang tersisa, Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke dalam hutan di sekitar Sungai Berantas. Karena taktik cerdik dari Jayakatwang tersebutlah, Raden Wijaya pun gagal menyelamatkan kerajaan Singosari dari serangan pemberontakan. Usai Jayakatwang melumpuhkan Kertanegara, Raden Wijaya pun mengabdi kepada Jayakatwang dengan membawa dendam untuk kembali merebut tahta kekuasaan. Sebelum diterima oleh Jayakatwang, Raden Wijaya sebelumnya kabur bersama 3 sahabatnya yang bernama Nambi, Sora, dan Ranggalawe. Ketika melarikan diri tersebut, Raden Wijaya serta sahabatnya diterima oleh Arya Wiraraja. Ketika bersembunyi, Raden Wijaya pun mendapatkan saran maupun bantuan dari Arya Wiraraja untuk kembali ke Singaraja dengan berdalih bahwa dirinya ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Atas pengakuan Raden Wijaya tersebutlah, Jayakatwang pun menerima dan bahkan memberikan sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Usai mendapatkan wilayah tersebut, Raden Wijaya pun membabat Hutan Tarik dan menjadikannya sebuah pedesaan. Raden Wijaya juga menemukan sebuah buah maja yang memiliki rasa yang sangat pahit. Dari buah pahit tersebutlah Raden Wijaya pun memberikan nama pedesaan tersebut dengan nama Majapahit. Meskipun Raden Wijaya mengaku akan mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya masih memiliki dendam kepada Jayakatwang dan memiliki kesempatan ketika pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan datang untuk menghukum Kertanegara. Namun karena Kertanegara telah tewas, 20.000 pasukan yang dibawa oleh Mongol pun diajak oleh Raden Wijaya untuk balik menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya mengaku bahwa apabila meraih kemenangan, maka ia pun akan tunduk kepada Kubilai Khan. Namun, usai berhasil menyingkirkan Jayakatwang, Raden Wijaya pun langsung menyerang pasukan Mongol. Serangan mendadak tersebut kemudian membuat pasukan Mongol memilih untuk meninggalkan Jawa pada saat itu. Dari wilayah yang diberikan oleh Jayakatwang tersebutlah sebuah desa bernama Majapahit bentukan Raden Wijaya muncul dan akhirnya menjadi kerajaan besar. Desa tersebut berada di dekat Sungai Berantas yang aliran airnya melalui beberapa daerah di Jawa Timur seperti Blitar, Malang, Tulungagung,
Jombang, Kediri, bahkan hingga Mojokerto. Sungai Berantas sendiri adalah sungai terpanjang kedua yang ada di Jawa setelah Bengawan Solo. Usai berhasil mengalahkan Jayakatwang dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya kemudian mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan pusat pemerintahan berada di Mojokerto. Ketika mendeklarasikan Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar yang ia dapatkan adalah Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293 Masehi hingga tahun 1309 Masehi. Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pun berhasil berkembang menjadi sebuah kerajaan besar dan memiliki wilayah yang luas sebab Raden Wijaya pandai mengambil hati para penduduk dari Daha serta Tumpel. Pengikut Raden Wijaya yang setia pun turut berperan dalam mendirikan Kerajaan Majapahit dan kemudian diangkat oleh Raden Wijaya sebagai para pejabat tinggi dalam pemerintahan di Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, masa pemerintahan Raden Wijaya diperkeruh oleh hadirnya seseorang bernama Mahapati yang gemar mengadu domba. Karena adu domba dari Mahapati tersebutlah kemudian perang antar pasukan Majapahit dengan Ranggalawe serta sahabat Raden Wijaya lainnya pun terjadi. Dalam peperangan yang melibatkan sahabat Raden Wijaya, Ranggalawe serta Lembu Sora kemudian tewas. Lalu, menurut kitab Negara Kartagama, Raden Wijaya pun meninggal pada tahun 1309 Masehi usai 16 tahun memerintah dan menguasai Kerajaan Majapahit. Untuk mengenang Raden Wijaya sebagai pendiri dari Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian dijadikan candi di Antahpura dengan Arcajina. Setelah Raden Wijaya wafat, putranya yang bernama Jaya Negara pun mengambil alih tahta Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian semakin jaya serta berkembang ketika dipimpin oleh cucu dari Raden Wijaya, yaitu Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Nagara yang menjabat sebagai raja dari tahun 1350 Masehi hingga tahun 1389 Masehi. Hayam Wuruk saat itu didampingi oleh seorang Mahapatih bernama Gajah Mada yang kemudian memiliki ikrar terkenal yaitu Sumpah Amukti Palapa. Pada era Hayam Wuruk serta Gajah Mada tersebutlah Kerajaan Majapahit kemudian menjadi salah satu kerajaan besar yang berhasil menguasai sebagian besar dari wilayah Nusantara serta kawasan lain yang berada di sekitar Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memasuki masa kejayaan ketika Hayam Wuruk bersama Gajah Mada memerintah. Keduanya memiliki peran yang sama dalam membangun dan membawa Majapahit dalam masa kejayaan. Gajah Mada sebagai Mahapatih berhasil menumpas segala pemberontakan serta bersumpah untuk menyatukan daerah-daerah di Nusantara. Hayam Wuruk dan Gajah Mada berkuasa dan memimpin Kerajaan Majapahit selama 39 tahun dan telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh bagian Nusantara hingga semenanjung Malaka. Gajah Mada kemudian mengeluarkan Sumpah Palapa yang dilaksanakan olehnya pada wilayah-wilayah di Nusantara serta Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Tumasik atau kini Singapura, hingga Kepulauan Filipina. Kemerosotan Kerajaan Majapahit. Usai berhasil meraih masa kejayaan pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit pun secara perlahan mulai melemah. Melemahnya Kerajaan Majapahit dimulai ketika Hayam Wuruk wafat
pada tahun 1389 Masehi. Karena Hayam Wuruk meninggal dunia, perebutan tahta di kerajaan Majapahit pun terjadi, sehingga beberapa daerah di Majapahit, terutama di bagian utara Sumatera serta Semenanjung Malaya pun memanfaatkan kesempatan untuk memerdekakan diri. Usai memerdekakan diri, Semenanjung Malaya pun menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga muncul Kesultanan di Melaka yang diduduki oleh dinasti Ming. Sementara itu, pewaris Hayam Wuruk sendiri yaitu putra mahkota bernama Kusumawardhani menikahi sepupunya yaitu Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yang bernama Wirabumi dan menuntut hak atas tahta yang ditinggalkan oleh Hayam Wuruk. Usai Hayam Wuruk wafat tersebutlah perang saudara kemudian terjadi. Perang tersebut disebut dengan Perang Paregreg yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 Masehi hingga tahun 1406 Masehi. Perang tersebut terjadi antara Wirabumi yang melawan Wikramawardhana dan dimenangkan oleh Wikramawardhana. Sementara Wirabumi yang kalah kemudian ditangkap dan dihukum pancung. Perang saudara yang terjadi pun membuat kendali kerajaan Majapahit atas daerah yang dikuasainya pun melemah. Wikramawardhana kemudian memerintah kerajaan Majapahit hingga tahun 1426 Masehi, lalu diteruskan oleh putrinya yang bernama Ratu Suhita pada tahun 1426 Masehi sampai dengan tahun 1447 Masehi. Kemudian pemerintahan Majapahit pun terus berlanjut hingga akhir abad ke-14 serta awal abad ke-15. Pengaruh dari kekuasaan Majapahit pun semakin berkurang di Nusantara. Kekuasaan Majapahit mulai berkurang ketika para pedagang Muslim dan penyebar agama memasuki Nusantara, dan di saat yang bersamaan pula muncul sebuah kerajaan perdagangan baru yang menganut agama Islam, yaitu Kesultanan Malaka. Wilayah bagian barat dari kerajaan Majapahit pun mulai runtuh dan Majapahit tidak lagi memiliki kekuasaan, terutama untuk membendung kebangkitan dari Kesultanan Malaka. Di sisi lain, daerah yang dikuasai Majapahit pun secara perlahan satu persatu mulai melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Diperkirakan bahwa Majapahit mulai mengalami kemerosotan kekuasaan pada tahun 1478 Masehi atau tahun 1400 Saka. Pada tahun-tahun tersebut dianggap sebagai waktu yang lazim untuk pergantian dinasti serta berakhirnya pemerintahan di tahun 1527 Masehi. Berakhirnya masa emas dari kerajaan Majapahit juga tertera pada sebuah candra sengkala yang berbunyi "Sirna ilang kretaning bumi". Artinya, sirna hilanglah kemakmuran bumi. Dikisahkan bahwa kerajaan Majapahit semakin melemah usai kerajaan Islam berkuasa dan semakin kuat pada awal abad ke-16 dan akhirnya mengalahkan sisa-sisa dari kerajaan Majapahit. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Majapahit mulai runtuh dan mengalami kemunduran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai kerajaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Yang kedua adalah adanya konflik perebutan tahta kekuasaan kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah terjadinya Perang Paregreg atau Perang Saudara kerajaan Majapahit. Yang keempat adalah pengaruh agama Islam di Jawa semakin berkembang, ditambah dengan kerajaan-kerajaan Islam yang makin berkuasa. Hingga akhirnya pada tahun 1527 Masehi, kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir
Usai Majapahit takluk di bawah pasukan Sultan Trenggana yang berasal dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit pun yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Berikut adalah nama-nama raja, gelar, dan tahun berkuasa kerajaan Majapahit. Ada 12 raja yang berkuasa dan sempat memimpin kerajaan Majapahit dengan gelar masing-masing yang diperoleh setiap raja. Dari setiap gelar yang dimiliki oleh Raja Majapahit memiliki arti tersendiri. Seperti gelar Brawijaya yang dianggap melekat pada para penguasa Majapahit. Selain 2 raja yang memiliki gelar Brawijaya tersebut, ada pula tokoh lain yang dianggap namanya melekat dengan gelar ini, yaitu Diharana Wijaya, yaitu putra dari Raja Sawardana.